Pemeriksaan batin. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita memeriksa batin kita berdasarkan nilai-nilai Kristiani dan juga 8 sabda bahagia. Apapun caranya, yang terpenting adalah menempatkan diri kita di dalam hadirat Allah dan tanyakan pada diri sendiri dengan kejujuran total, apakah sepanjang hidup kita telah menyenangkan hati Tuhan? Jika tidak, mengapa? Mari kita tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir saya mengakukan dosa? Apakah saya berjanji sesuatu kepada Allah pada kesempatan itu? Apakah janji itu saya sudah tepati? Apakah saya melakukan dosa berat setelah pengakuan dosa yang terakhir? Saya berjanji, jika saya melakukan dosa berat sesudah wabah ini, saya akan datang ke kamar pengakuan untuk menerima sakramen tobat. Pemeriksaan batin berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Kasih. Jika kasih adalah menginginkan yang terbaik untuk pihak yang dikasihi, maka apakah aku telah menerapkan hukum kasih ini kepada Tuhan? Dan juga menerapkannya kepada sesama sebagai perwujudan kasihku kepada Tuhan. Sukacita. Apakah aku mempunyai sukacita dalam melakukan tugas-tugasku, melakukan peranku di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam lingkungan, di dalam gereja, dan peran sebagai warga negara Indonesia? Apakah aku telah memberikan dengan sukacita? Apakah aku telah menjalankan tugas-tugasku itu dengan sukacita? Apakah aku melakukan doa dengan segala penyembahanku kepada Tuhan dengan sukacita? Apakah aku juga membawa sukacita kepada sesama, terutama kepada anggota keluarga, lingkungan, dan masyarakat, serta gereja? Damai sejahtera. Matius 5 ayat 9 mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Apakah perkataan, perbuatan, dan segala sikapku serta kehadiranku membawa damai sejahtera bagi sesama di dalam keluarga, lingkungan, atau komunitas dan masyarakat? Apakah di dalam sengketa atau pertikaian, aku dapat berperan untuk membawa damai sejahtera? Apakah aku mempunyai damai sejahtera di dalam hatiku? Apakah aku tidak menyimpan dendam
kepada Tuhan, kepada diri sendiri, maupun kepada sesamaku. Kesabaran. Apakah aku sabar dalam menanggung segala sesuatu, termasuk pada saat mengalami sakit, kehilangan orang yang kukasihi, permasalahan yang kuhadapi di dalam keluarga maupun di tempat kerja dan sekolah? Apakah aku juga bisa sabar terhadap orang lain yang mungkin seringkali membuatku merasa kesal? Sungguhkah aku bisa bersabar menghadapi mereka semua? Kemurahan hati. Matius 5 ayat 7 berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Apakah aku telah dengan sepantasnya memberi waktu kepada orang tua, anak-anak, atau pasanganku? Apakah aku telah memberikan sumbangan materi, waktu, tenaga kepada orang lain yang membutuhkan, kepada gereja, serta lingkungan dan masyarakatku? Apakah aku sudah bermurah hati menolong orang yang sungguh membutuhkan pertolongan? Apakah aku sudah memberi tanpa pamrih? Apakah aku sudah memberi melampaui apa yang disyaratkan? Kebaikan. Apakah aku telah menjadi suami atau istri atau anak atau saudara yang baik, yang memperhatikan kebutuhan mereka? Apakah aku sudah melakukan dan mengusahakan yang terbaik dalam segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajibanku? Apakah aku sudah menjadi pelayan bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepadaku? Kesetiaan. Apakah aku setia kepada Tuhan dan gerejanya? Apakah aku setia dalam kehidupan doa-doaku? Apakah aku setia membaca firman-Nya dan merenungkannya? Apakah aku setia dalam panggilan hidupku sebagai suami, istri, orang tua, atau anak? Setia di dalam peranku masing-masing. Kelemah lembutan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Apakah aku berhati-hati dalam perkataan sehingga tidak menyakitkan orang lain? Apakah aku tidak bergurau secara berlebihan sehingga dapat menyakitkan orang lain? Apakah aku tetap lemah lembut ketika dituduh maupun dimarahi oleh orang lain? Penguasaan diri. Apakah aku mengatakan sesuatu dengan jujur dan tidak melebih-lebihkan? Apakah aku berani berterus terang dan tidak menyembunyikan kebenaran? Apakah aku bersikap jujur
terhadap keuangan yang dipercayakan oleh orang lain kepadaku. Kemurnian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Apakah aku menjaga kemurnian di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan? Apakah aku menjaga diriku sungguh-sungguh agar tidak terjerumus dalam pornografi? Apakah aku mampu menolak gurauan-gurauan yang tidak pantas dan menjurus ke arah pornografi? Apakah aku mempunyai ketulusan hati dan tidak berprasangka buruk pada orang lain? Kerendahan hati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3. Apakah aku tidak menyombongkan bakat, kekayaan, atau kondisi fisik, atau apapun yang membuat aku semakin sombong? Apakah aku mau menyadari bahwa segala hal yang baik yang kumiliki berasal dari Tuhan? Apakah aku tidak terikat kepada segala yang kumiliki? Dan sudahkah aku menjadi pengelola yang baik atas segala milik Tuhan yang dipercayakan kepadaku dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan? Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Apakah aku senantiasa bertobat atau berduka cita karena dosa-dosaku? Apakah aku mempunyai perhatian terhadap pertobatan orang lain? Apakah aku mau berdoa silih untuk mereka yang telah menganiaya Kristus dan gereja? Apakah aku mempunyai empati terhadap penderitaan orang lain? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Apakah aku sudah dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran? Sejauh manakah aku telah berusaha mempelajari ajaran iman Katolik? Apakah aku rajin mempelajari kitab suci, menghayatinya, dan juga mempelajari buku-buku rohani Katolik lainnya, sehingga menambah wawasan imanku? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 10. Apakah aku tetap dapat menerima dengan lapang hati jika diperlukan yang tidak pantas, karena aku adalah umat Kristiani? Apakah aku dengan keteguhan hati memilih melakukan ajaran Kristus dan gerejanya, walaupun itu bertentangan dengan ajaran dunia dan dapat dipandang aneh oleh dunia? Demikianlah, saudari-saudara yang terkasih, pemeriksaan batin kita. Kini, mari kita ibadat, tobat, dan menerima
absolusi umum dari Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah senantiasa bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, pada perayaan ibadat tobat dengan absolusi umum streaming ini, kita akan mendengarkan bacaan dari Injil, renungan singkat, Bapa kami, dan akhirnya ditutup dengan doa penutup. Setelah doa penutup, maka akan memberikan absolusi umum yang berlaku untuk semua pemirsa yang mengikuti dari rumah atau tempat masing-masing. Marilah kita siapkan hati dan budi kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkaulah Allah yang berbelas kasih, yang senantiasa memberikan tangan-Mu secara terbuka kepada kami yang bertobat dan ingin kembali kepadamu. Curahkanlah rahmat dan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mempunyai keberanian untuk mengakukan dosa kami dan memohon absolusi daripadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kalian yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga
karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, dalam Injil dikisahkan bagaimana dari 100 domba, satu yang hilang. Gembala yang baik adalah gembala yang justru peduli kepada domba yang sesat. Demikian juga Allah Bapa di surga. Dia sangat peduli dalam mencari mereka yang tersesat untuk kembali. Kegembiraan dan kebahagiaan Bapa di surga adalah ketika domba yang tersesat itu dibopong kembali di tengah kawanan yang 99. Dalam masa tobat ini, khususnya juga di dalam menjalani saat-saat sulit di masa pandemi COVID-19 ini, kita pun diajak untuk terus-menerus merasakan belas kasih Allah. Belas kasih Allah yang tak terhingga kita rasakan. Bagaimana dalam saat-saat sulit ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia terus mencari siapapun yang tersesat untuk kembali kepada Bapa di surga. Saudara, marilah kita lanjutkan ibadat sakramen tobat dengan absolusi umum ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur telah mendengarkan sabda-Mu dan firman-Mu yang meneguhkan kami untuk senantiasa merasakan belas kasih-Mu dalam penerimaan sakramen tobat melalui absolusi umum ini. Tuhan, bukalah hati dan budi kami untuk menerima absolusi ini, sehingga kami pantas untuk merayakan misteri-Mu yang jauh lebih besar, misteri kebangkitan Tuhan, misteri Paskah ilahi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Saudara, marilah kita hening sejenak untuk menerima absolusi umum. Allah Bapa yang Maha Rahim telah mendamaikan dunia dengan diri-Nya melalui wafat dan kebangkitan Kristus Putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa. Semoga berkat pelayanan gereja, Ia melimpahkan pengampunan dan damai kepada saudara. Dan saya melepaskan saudara dari dosa-dosa saudara dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara, dengan demikian sakramen tobat dengan absolusi umum sudah selesai. Syukur kepada Allah.